Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini adalah tentang endokrin. Jadi, saya kebetulan kebagian tentang pengendalian endokrin pada pertumbuhan dan metabolisme. Endokrin itu sama seperti sistem saraf, Dek. Jadi, dia adalah pengatur dari homeostasis dari tubuh kita. Sehingga termasuk sebagai regulator pengaturan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita ngomong tentang pertumbuhan sama perkembangan, maka nanti di sini kita akan banyak ngomong tentang growth hormone, tiroid, kortisol. Nah, di mana salah satu kelenjar yang berperan terhadap pengeluaran dari hormon ini itu adalah glukokortikoid adrenal. Jadi, kelenjar adrenal itu dia ada di atasnya ginjal dan dia punya dua bagian. Ada bagian kortek dan ada bagian medula. Nah, kalau yang bagian kortek itu dia akan mensekresi yang namanya glukokortikoid, steroid seks sama aldosteron. Di mana salah satu dari glukokortikoid itu namanya adalah kortisol. Nah, kortisol ini dia masuk dalam hipotalamus, hipofisis, adrenal aksis. Jadi pengeluarannya bergantung pada hipotalamus dan hipofisis. Salah satunya adalah hormon CRH di mana dia diproduksi oleh hipotalamus dan ACTH yang diproduksi oleh hipofisis. Jadi kortisol baru akan keluar setelah CRH keluar dari hipotalamus, kemudian merangsang ACTH, kemudian merangsang hipofisis untuk mengeluarkan ACTH. Nah, baru nanti ACTH masuk ke dalam kelenjar adrenal dan akan mensekresi kortisol. Kortisol ini dia adalah hormon steroid di mana dia mempunyai ciri khas dalam sintesis, sekresi, transport, dan juga aktivitasnya. Sifat dari hormon kortisol ini dia adalah katabolik. Kalau katabolik berarti dia cenderung untuk memecah dan penting untuk kelangsungan hidup kita. Karena dia bersifat kortikoid, maka katabolik, kortisol ini dia akan meningkatkan gluconeogenesis, pemecahan protein otot rangka, jaringan lemak, kemudian ekskresi dari CA dan supresi dari sistem imun. Biasanya kortisol ini dia akan meningkat pada saat kita stres. Itulah kenapa kalau kita terlalu stres, maka nanti akan terjadi supresi dari sistem imun. Sistem imun kita akan menurun dengan sendirinya. Nah, kelainan pada kortisol kebanyakan, jadi overproduction dari kortisol atau hiperkortikolisme biasanya merupakan akibat adanya tumor atau mungkin pemakaian hormon dalam pengobatan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan hormon-hormon, ada pengobatan dengan hormon, maka kita perlu curiga adanya hiperkortikolisme sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Kemudian penyakit yang berikutnya itu adalah Addison, di mana kalau Addison ini adalah kebalikannya, jadi dia hiposekresi dari semua jenis steroid adrenal, tidak hanya kortikol saja, tapi semua yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, kortisol ini dia juga dipengaruhi selain oleh hipotalamus hipofisis aksis, CRH dan ACTH tadi, kortisol ini dia juga dipengaruhi oleh melatonin, di mana melatonin ini termasuk di dalam siklus atau irama sirkadian, sehingga dia mempunyai pola nantinya. Nah, ini adalah kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal itu seperti yang kalian tahu di histo, dia ada bagian kapsul, ada zona glomerulosa, ada zona fasciculata, zona reticularis, dan medula. Dimana kalau yang glukokortikoid, kortisol itu dia masuk di dalam zona fasciculata produksinya. Sementara kalau yang aldosteron itu di zona glomerulosa. Kalau yang hormon-hormon seks seperti estrogen, dehidroepiandrosteron, dan lain sebagainya, itu dia diproduksi di zona reticularis. Kemudian kalau adrenal medula, jadi bagian adrenalnya itu dia memproduksi katekolamin. Ini adalah sintesis dari hormon steroid. Jadi hormon-hormon steroid itu dia bahan bakunya itu adalah kolesterol, di mana nanti kolesterol itu dia akan diubah
menjadi progesteron dan DHEA. Kemudian nanti progesteron itu nanti dia akan diubah menjadi kortikosteron. Kemudian nanti dia akan diubah lagi menjadi aldosteron. Jadi aldosteron itu sebenarnya turunan. Nah, sementara nanti progesteron itu juga dia bisa berubah menjadi kortisol. Terus kalau DHEA itu nanti dia akan jadi testosteron ataupun estron yang nantinya dia akan jadi estradiol. DHEA juga dia merupakan enzim awal dari DHT. Jadi nanti kolesterol ini dia bisa berubah menjadi berbagai macam hormon. Nah, itulah kenapa sebenarnya kolesterol itu penting, tapi ketika terlalu banyak, tubuh kita akan menyimpan itu dalam bentuk lemak. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini kontrol sekresi dari kortisol seperti yang sudah saya bahas tadi, hubungannya adalah dengan hipotalamus hipofisis aksis, di mana pembentukan dari kortisol bergantung pada jumlah hormon CRH dan ACTH, di mana kalau ada sekresi dari CRH, kemudian nanti dia masuk ke dalam hipofisis anterior, maka dia akan memproduksi ACTH, kemudian nanti ACTH masuk ke dalam adrenal cortex, maka dia akan memproduksi kortisol. Nah, pengaruh dari CRH sendiri ini, produksi dari CRH sendiri ini dia diproduksi oleh sirkus irama sirkadian dan juga stres. Dimana nanti efek dari kortisol itu dia ke sistem imun, hepar, otot, dan juga lemak. Kebanyakan kalau di sini ini dia adalah proses katabolis, sementara di sini itu dia mensupresi, menekan. Ini untuk ringkasan dari kortisol. Nah, ini sirkus sirkadiannya. Jadi kortisol itu dia mengikuti irama sirkadian. Dia akan meningkat pada saat sebelum pukul 6 pagi dan pada saat sebelum siang hari. Maaf, ini sore. Ini sore, ini pagi. Siang lah, sampai siang. Dimana pada saat-saat ini adalah pada saat-saat kita sedang bekerja. Ini adalah proses pembuatan dari peptida-peptida yang berpengaruh terhadap pembentukan dari kortisol. Nice to know aja ini. Ini adalah kelainan pada pembentukan kortisol, di mana terjadi peningkatan hormon kortisol, yaitu Cushing syndrome. Gejala utamanya itu adalah moon phase, di mana di sini terjadi degradasi lemak, Dek. Jadi lemaknya itu diubah menjadi glukosa, tapi karena nggak kepake, maka dia akan disimpan. Cuman penyimpanannya itu hanya pada jaringan-jaringan lunak, seperti pada wajah dan juga pada leher punggung awal itu, sehingga akan terbentuk bentukan moon phase yang bengkak, yang besar, yang membengkak itu dia hanya wajah dan juga punuknya. Kemudian juga akan ada strie. Nah, ini juga salah satu efek dari deposit lemak. Berikutnya adalah hormon tiroid, di mana hormon tiroid ini dia diproduksi oleh kelenjar tiroid, terutama di sel folikelnya, di mana sel folikel ini dia akan mempunyai ruangan yang isinya itu adalah koloid. Nah, koloid ini dia mengandung protein tiroglobulin dan juga enzim-enzim yang berfungsi untuk membentuk hormon tiroid itu sendiri. Hormon tiroid ini bahan baku utamanya adalah dari tirosin sama dari yodium, di mana nanti dia akan berubah menjadi T3 dan T4 yang bersirkulasi di dalam darah. Nah, antara T3 dan T4 ini, dia perbedaannya adalah dari jumlah tirosinnya. Nah, kalau misalkan tirosin jumlah iodiumnya. Kalau iodiumnya itu dia ada 4, maka namanya adalah T4. Kalau iodiumnya ada 3, namanya adalah T3. T3 dan T4 ini dia yang lebih aktif itu adalah yang T3. T3 ini dia lebih aktif. Tapi yang lebih banyak diproduksi itu adalah T4. Jadi ketika T4 itu nanti dia masuk ke dalam sel jaringan, maka dia akan diubah menjadi T3.
Nah, hormon tiroid ini bukan merupakan hormon esensial sebenarnya, tapi dia mempengaruhi laju metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, terutama adalah untuk meningkatkan panas tubuh kita. Nah, sekresi dari tiroid ini sama seperti kortisol tadi, dia dipengaruhi oleh hipotalamus hipofisis aksis. Tapi kalau yang di sini adalah hipotalamus hipofisis tiroid aksis, di mana dia dikendalikan oleh tirotropin atau TSH yang diproduksi oleh hipotalamus. Kemudian di sini adalah dipengaruhi juga oleh TRH, tirotropin releasing. Oh, mohon maaf. Di sini TSH ini dia diproduksi oleh pituitary atau hipofisis, sementara yang tirotropin releasing hormone ini diproduksi oleh hipotalamus. Jadi ini letaknya itu adalah di sini di depan trachea, ini adalah tiroid. Nah, kalau misalkan dilihat dengan mikroskop, maka akan terlihat bentukan-bentukan sel folikel, ini folikel. Kemudian di dalamnya ini nanti ada protein tiroglobulin. Nah, di mana nanti proses pembentukannya adalah iodin yang ada di dalam darah, terutama hasil dari makanan kita. Jadi iodium itu pemasukannya adalah dari makanan kita. Dia akan ditransport masuk ke dalam sel folikel. Ini sel folikel oleh pompa Na. Ini pompa Na. Kemudian nanti sel folikel ini dia akan Sel folikel ini dia akan mentransport lagi iodium untuk masuk ke dalam sini. Kemudian nanti di sini akan terjadi fusi antara iodium dengan tiroglobulin sehingga akan terbentuk DIT dan MIT. Ini adalah T1 dan ini adalah T2. Monoiodotironin untuk MIT dan diiodotironin untuk DIT, T1 dan T2. Di mana nanti setelah terbentuk T1 dan T2 akan terjadi proses couple, di mana nanti T1 dan T2 ini akan berpasangan sehingga dia akan membentuk T3 dan T4. Nah, T3 dan T4 ini dia akan semuanya ini T1 sampai T2 dan T3 T1, T2, T3, T4 ini dia akan dimasukkan lagi ke dalam sel folikel. Tetapi yang bisa sampai keluar ke dalam kapiler itu hanya T3 dan T4. Sementara T1 dan T2 didegradasi, iodiumnya itu dia dikembalikan lagi, iodiumnya dia disimpan di sini, maaf. Kemudian tiroglobulinnya dia dimasukkan lagi ke sini untuk kemudian dibentuk lagi tiroksin atau tiroid. Ini kontrolnya. Jadi dari hipotalamus memproduksi TRH, pituitary atau hipofisis memproduksi TSH, kemudian tiroid memproduksi T3 dan T4. Yang nantinya T3 dan T4 ini dia akan meningkatkan metabolik sistem metabolik. Ini adalah gejala-gejala kelainan dari tiroid. Ada goiter ini gondong, di mana dia terjadi overstimulasi dari kelenjar tiroid oleh TSH, sehingga dia akan menyebabkan peningkatan peningkatan aktivitas dari kelenjar tiroid sehingga dia akan membesar. Biasanya pada goiter ini dia T3 T4-nya turun, tapi TSH-nya meningkat. Kemudian pada mix edema ini hipotiroid, dia justru kelenjar tiroidnya turun, kelenjar tiroidnya mengecil, atau dia hormon tiroidnya berkurang. Biasanya seperti ini. Nah, ini ada tumpukan mukopolisakarida di bawah kulit dekat mata. Kemudian kalau yang ini adalah keadaan hipertiroid, peningkatan hormon tiroid, di mana malah dia menyebabkan bulging. Jadi matanya itu menonjol, exophthalmos. Nah, ini adalah kelainan-kelainan patofisiologi, kelainan-kelainan dari tiroid. Ada hipertiroidisme, ada hipotiroidisme, tergantung pada penyebabnya. Kalau hipertiroidisme karena Graves' disease itu dia terjadi akibat adanya autoimun, di mana nanti ada yang namanya TSI.
TSI ini nanti, nah ini ya, TSI di mana TSI ini nanti dia akan berikatan dengan TSH reseptor, sehingga walaupun TSH-nya itu dia tidak ada, tapi karena ada TSI maka TSH reseptor ini akan aktif, sehingga dia akan meningkatkan eh, meningkatkan tiroid. Nah, ini. Jadi karena adanya TSI, thyroid stimulating immunoglobulin, maka dia akan meningkatkan stimulasi di kelenjar tiroid sehingga akan menyebabkan T3 T4 meningkat. Nah, karena ada peningkatan T3 T4 ini dia ada negatif feedback. Dia akan menghambat anterior hipofisis untuk mengeluarkan TSH dan juga dia akan menghambat hipotalamus untuk mengeluarkan TRH. Jadi sebenarnya TSH sama TRH-nya sudah turun, tapi karena adanya TSI maka dia T3 dan T4-nya meningkat terus. Itu Graves' disease. Kalau yang hipotiroidism karena kekurangan yodium, itu terjadi karena memang yodiumnya tidak ada di dalam makanan, yodiumnya menurun, sehingga otomatis T3 dan T4-nya juga turun. Nah, T3 dan T4 yang turun ini dia akan feedback ke hipotalamus dan hipofisis anterior. Sehingga nanti hipofisis anterior dan hipotalamus akan mengeluarkan TRH dan TSH. Diharapkan TSH dan TRH ini dia akan meningkatkan produksi dari T3 dan T4. Tapi karena yodiumnya tidak ada, maka T3 dan T4 akan tetap turun. Jadi dua-duanya di sini ada pembesaran kelenjar gondo atau goiter. Jadi goiter itu adalah pembesaran kelenjar. Penyebabnya apa? Tergantung, bisa karena hipertiroid, bisa karena hipotiroid. Kalau hipertiroid biasanya karena adanya autoimun, kalau hipotiroid biasanya karena yodiumnya kurang. Nah, itu untuk tiroid. Berikutnya adalah hormon pertumbuhan atau GH. Jadi pertumbuhan normal itu dia membentukkan hormon pertumbuhan, tiroid, insulin, dan hormon seks terutama pada remaja. Pertumbuhan juga memerlukan makanan yang adekuat dan tanpa stres. Jadi kalau ada anak-anak yang stres sejak awal, sejak masa pertumbuhan, jadi kemungkinan dia kecil. Nah, hormon pertumbuhan ini dia disekresi oleh hipofisis anterior, di mana hipofisis anterior ini nanti dia akan merangsang sekresi insulin-like growth factor atau IGF yang ada di hati sama jaringan lainnya. Jadi gitu ya, jadi GH itu dia akan masuk ke hipofisis anterior dan dia akan merangsang sekresi insulin-like growth factor di hati dan jaringan lain. Nah, nanti hormon ini dia akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan jaringan lunak. Sekresi dari hormon pertumbuhan itu sendiri dia dikendalikan oleh yang namanya GHRH dan GIEH. GHIH, inhibiting sama releasing. Nah, nanti seperti ini. Salah satunya yang bisa memicu sekresi dari hormon pertumbuhan itu adalah siklus sirkadian, kemudian dia stres, kemudian kortisol, bahkan puasa. Puasa itu dia bisa meningkatkan hormon pertumbuhan kita, dimana nanti semuanya ini dia akan meningkatkan GHRH dan menurunkan somatostatin. Somatostatin kan GHIH, sehingga nanti dia karena adanya GHRH, GHRH itu growth hormone releasing hormone. Nah, nanti dia akan meningkatkan sekresi dari GH yang ada di hipofisis anterior, kemudian dia akan masuk ke hepar dan jaringan lunak lainnya, kemudian dia akan meningkatkan produksi dari insulin-like growth factor, di mana insulin-like growth factor ini dia akan meningkatkan pertumbuhan dari kartilagu, sehingga akan ada pembesaran dari pertumbuhan dari tulang. Kemudian insulin-like growth factor ini dia juga akan meningkatkan gula darah dan juga pertumbuhan dari tulang. Nah, sementara GH sendiri ini dia juga akan langsung ini ya, dia juga akan langsung meningkatkan gula darah dan pertumbuhan tulang dan jaringan.
Ini adalah kelainan dari hormon pertumbuhan, ada akromegali. Akromegali ini adalah kelebihan dari hormon pertumbuhan pada orang dewasa karena berbeda, Dek. Kalau pada anak-anak di mana epifisisnya masih buka, maka kan jaringan tulangnya dia masih bisa membesar. Maka yang terjadi kalau GH-nya meningkat itu adalah gigantisme, orangnya seperti raksasa besar. Tapi kalau akromegali pada usia dewasa, epifisisnya nutup sehingga dia tidak bisa bertambah tinggi, dia hanya bisa depositnya itu di jaringan lunak saja, sehingga dia akan bentuknya seperti ini akromegali, dimana jauhnya itu dia lebih melebar, kemudian wajahnya itu dia lebih tua, kemudian ada pertumbuhan yang terlalu besar di tangan dan kaki, tahu pada wanita. Kemudian sebentar ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di pertumbuhan jaringan dan tulang. Jadi tulang itu dia tersusun dari kristal hidroksi apatit yang dia menempel pada kolagen penyangga, di mana tulang ini adalah jaringan dinamis. Banyak sel hidup di situ. Di situ ada osteoblast yang fungsinya adalah untuk mensintesis tulang. Nah, pertumbuhan tulang ini dia hanya terjadi di lempeng epifisis, di mana di situ adalah tempat kondrosit membentuk tulang rawan. Yang nantinya tulang rawan itu dia akan kalsifikasi menjadi tulang dewasa. Nah, di sini adalah gambaran tulang. Di sini ada tulang kompak. Kemudian di sini ada spongio. Di sini yang nanti dia tempat pertumbuhan tulangnya. Nah, di sini yang dia akan berbentuk menjadi tulangnya. Nah, ini adalah letaknya epifisis ya. Kemudian di sini epiphyseal plate, kemudian di sini diafisis. Ini pertumbuhan tulang, bisa kalian lihat sendiri. Kemarin di ISTU sudah banyak ya. Tidak banyak kita akan membahas tentang ini. Kemudian ini adalah resorpsi tulang. Resorpsi itu yang paling banyak berperan adalah osteoklas. Nah, kalau kita ngomong tentang tulang, maka kita akan ngomong tentang keseimbangan kalsium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, Dek. Keseimbangan kalsium. Jadi kita tadi kan sudah bahas tentang hormon pertumbuhan, di mana hormon pertumbuhan itu dia salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan terutama di jaringan lunak sama tulang. Nah, kalau kita ngomong tulang yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang, yang ikut berperan di dalam pertumbuhan tulang itu adalah kalsium. Itulah kenapa kita di sini akan membahas juga tentang keseimbangan kalsium. Jadi kalsium itu dia bekerja sebagai suatu sinyal intrasel, dia sebagai second messenger, dan juga dia untuk kontraksi otot dan juga untuk eksositosis. Jadi fungsi dari kalsium itu sendiri juga banyak. Kalsium ini dia berperan terhadap celah sel, kemudian koagulasi. Koagulasi kan dia termasuk dalam faktor pembekuan juga. Kemudian dia juga berfungsi sebagai salah satu neurotransmitter di saraf. Nah, homeostasis dari kalsium ini dia bisa menyeimbangkan antara kalsium yang ada di asupan makanan, kemudian keluarannya lewat urin, kemudian distribusinya di tulang dan sel dan cairan ekstraseluler. Mengingat bahwa kalsium ini dia fungsinya banyak sekali. Nah, penurunan kalsium plasma itu dia akan langsung merangsang sekresi dari hormon paratiroid, di mana hormon paratiroid ini dia akan merangsang resorpsi dari kalsium tulang, kemudian dia akan meningkatkan reabsorpsi kalsium dari ginjal, kemudian dia meningkatkan absorpsi kalsium di usus halus yang melalui efeknya pada kalsiol. Jadi ketika ada penurunan kalsium di dalam plasma, maka paratiroid hormon ini dia akan aktif. Dia akan mengambil kalsium dari tulang, dia akan mengambil kalsium yang ada di ginjal, jadi yang ada di urin itu diambil lagi, dan dia juga akan meningkatkan absorpsi kalsium di usus halus, karena kalsium juga bisa kita dapatkan dari asupan makanan. Sementara kalau yang kalsitonin ini juga dia berperan penting di dalam keseimbangan kalsium, cuman perannya tidak terlalu banyak. Dia hanya berperan hanya untuk keseimbangan kalsium harian pada orang dewasa. Nah, ini jadi kalsium itu dia masuknya lewat makanan, kemudian keluarnya lewat feses. Cuman dia lebih banyak dipakai di ekstrasel, di tulang, kemudian di ginjal, dan dia juga ada
di sel itu juga ada. Nah, karena salah satu fungsi dari sel dia sebagai second messenger, kontraksi otot untuk sel otot. Nah, kemudian, nah ini fungsinya kalau yang di ekstraseluler matrix itu dia untuk tulang dan gigi. Kemudian kalau yang di ekstraseluler, di cairan ekstraseluler untuk neurotransmitter, untuk kontraksi otot, kemudian untuk faktor koagulasi. Bahkan dia bisa sebagai semen, sebagai pengikat di tight junction. Kemudian dia juga untuk eksitabilitas dari neuron, salah satu neurotransmitter juga. Kalau di intraseluler dia untuk kontraksi dan untuk second messenger. Nah, ini paratiroid hormon. Paratiroid hormon itu, nah ini kecil deh. Nah, di belakang ya, kelihatannya di belakang paratiroid hormon. Kemudian ini adalah ininya. Jadi fungsinya, aksinya, kemudian feedback regulasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kontrol endokrin dari keseimbangan kalsium. Jadi kalsium itu dia tergantung dari ini ya. Tergantung dari ketika ada kalsium plasma yang menurun, maka dia akan mengaktifkan hormon paratiroid. Kemudian hormon paratiroid itu dia akan mengaktifkan ginjal untuk mengaktifasi reabsorpsi dari ginjal, kemudian kalsitriol juga, dan dibantu oleh vitamin D juga. Oke, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, sekali lagi silakan bertanya, bisa lewat WA atau lewat forum atau bahkan lewat feedback perkuliahan nanti. Kalau misalkan memang belum sempat saya bales, Dek, mungkin bisa dicoba lagi. Jadi coba WA lagi, coba lewat forum lagi, atau pakai line lain, karena biasanya ketutup. Kalau saya biasanya ketutup. Yang forum itu kan dia kelihatannya di Google, Gmail, cuman biasanya ketutup kalau Gmail itu. Nah, bisa juga lewat WA, boleh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.